Di tengah bisingnya industri musik yang kian kompetitif, sebuah fenomena tektonik mengguncang fondasi musik rakyat Indonesia. April Cirebon, seorang gadis yang datang dengan mimpi setinggi langit dari pesisir utara, tiba-tiba menjelma menjadi pusat tata surya baru di jagat hiburan. Bukan sekedar penyanyi pendatang baru, April membawa resonansi vokal yang mampu menggetarkan sukma siapapun yang mendengar. Penampilannya di panggung Dangdut Akademi 7 bukan lagi sekedar kompetisi, melainkan sebuah proklamasi identitas. Netizen yang biasanya sinis, tiba-tiba bersatu dalam gelombang kekaguman yang masif. Setiap bait yang ia nyanyikan, setiap cengkok yang ia gulirkan, seolah menarik benang merah sejarah dangdut klasik ke era modern. Viralitas ini bukan sekedar angka di atas layar ponsel, ini adalah pergerakan masa digital yang merindukan sosok ikonik baru. Kehadiran April menciptakan paradoks di media sosial. Ia adalah orang baru yang terasa sangat familiar. Getaran suaranya merambat melampaui batas geografis Cirebon, menembus algoritma TikTok dan bersarang di beranda YouTube jutaan orang. Di titik inilah, sebuah narasi besar mulai terbangun. Narasi tentang seorang anak daerah yang siap mengguncang singgasana kemapanan ibu kota dengan kejujuran vokalnya yang tanpa kompromi. Namun, di balik gemerlap lampu sorot yang mengarah pada April, muncul sebuah bisikan yang kian lama kian menderu kencang. Ia mengingatkan kita pada seseorang. Nama Ayu Ting Ting, sang penguasa panggung yang telah mengecap pahit getirnya industri selama belasan tahun, tiba-tiba mencuat ke permukaan. Bukan tanpa alasan netizen menyeret nama sang diva asal Depok ini. Ada kemiripan yang hampir bersifat metafisik antara April dan Ayu. Bukan hanya soal teknik vokal yang tajam dan jernih, melainkan tentang soul atau jiwa panggung yang sulit direplikasi. Ayu Ting Ting yang dikenal dengan ketangguhan mental dan aura superstar yang tak terbantahkan, seolah melihat bayangan dirinya di masa lalu pada sosok April. Spekulasi ini menyebar seperti api di padang rumput kering. Publik mulai membedah setiap gerakan, setiap tatapan mata, hingga cara April berinteraksi dengan kamera. Semuanya seolah merujuk pada DNA artistik yang sama dengan Ayu. Apakah ini sebuah kebetulan genetika seni, ataukah alam semesta sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar? Nama Ayu Ting Ting tidak hanya terseret sebagai pembanding, melainkan sebagai standar emas yang kini harus dihadapi oleh April dalam perjalanannya menuju puncak. Puncak dari ketegangan spekulatif ini terjadi dalam sebuah momen yang hampir terasa seperti adegan film dramatis. Di sebuah acara megah, sebuah event fashion show yang dihadiri oleh para elit dan pesohor tanah air, dua dunia ini akhirnya bertabrakan. April Cirebon dan Ayu Ting Ting berdiri di bawah naungan atap yang sama, menghirup udara yang sama, dan akhirnya berbagi panggung yang sama. Momen ini menjadi saksi bisu ketika tradisi bertemu dengan inovasi. Di depan lensa kamera para fotografer ternama dan sorotan flash ponsel netizen, keduanya menunjukkan sebuah sinergi yang tak terduga. Tidak ada aroma persaingan yang menusuk, yang ada justru sebuah harmoni visual yang memukau. Ayu dengan gaun megahnya yang melambangkan kematangan seorang ratu, dan April dengan busana yang mencerminkan harapan seorang calon legenda. Saat mereka berdiri berdampingan, aura bintang yang terpancar dari keduanya menciptakan efek silau yang membuat jagat medsos seketika membeku. Foto-foto yang kemudian viral di Instagram bukan sekedar dokumentasi acara, melainkan bukti otentik bahwa ada frekuensi yang sinkron di antara mereka. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih baik, melainkan tentang bagaimana dua kekuatan ini bisa berada dalam satu frame yang begitu sempurna. Netizen Indonesia yang dikenal sebagai detektif digital paling jeli, mulai membedah setiap detik rekaman video pertemuan tersebut. Ada sebuah momen pendek yang menjadi bahan perbincangan selama berhari-hari. Sebuah senyuman. Saat April sedang menunjukkan kebolehannya, kamera menangkap ekspresi Ayu Ting Ting yang sedang memperhatikan. Bukan senyum formalitas yang biasa diberikan antar artis, melainkan sebuah senyum yang penuh arti. Seperti seorang kakak yang bangga melihat adiknya, atau seorang guru yang melihat murid paling berbakatnya bersinar. Di sisi lain, April menunjukkan rasa hormat yang mendalam tanpa kehilangan kepercayaan diri. Ia menari dengan gaya yang mengingatkan semua orang pada gerakan ikonik Ayu, namun tetap menyisipkan identitas Cirebonannya yang kental. Interaksi tanpa kata ini dianggap sebagai komunikasi rahasia oleh para penggebrar. Apakah senyuman itu adalah sebuah estafet kekuasaan? Ataukah itu sebuah undangan untuk bekerja sama? Spekulasi liar pun bermunculan. Ada yang menyebut Ayu memberikan tips panggung di belakang layar, hingga rumor bahwa mereka sedang melakukan latihan koreografi yang sama untuk sebuah proyek besar yang masih dirahasiakan rapat-rapat dari publik. Di era 2020 Embal, kekuatan narasi viral seringkali lebih kuat daripada fakta administratif loh. Media sosial telah menciptakan ruang di mana keinginan kolektif penggemar bisa berubah menjadi tekanan nyata bagi industri. Tagar #AyuXApril mulai memenuhi kolom komentar di setiap unggahan terkait dangdut.
Harapan para fans ini bukan sekedar keinginan melihat idola mereka bersama loh, melainkan sebuah kerinduan akan kebangkitan kembali musik dangdut yang berkualitas namun tetap populer di kalangan anak muda. Banyak yang percaya bahwa kolaborasi antara Ayu Ting Ting dan April Cirebon akan menjadi oasis di tengah gurun musik yang monoton. Narasi ini terus diproduksi oleh ribuan akun setiap harinya. Editan video mashup suara mereka bertebaran, menciptakan ilusi audio seolah mereka sudah benar-benar memiliki lagu bersama. Namun, di tengah euforia ini, ada sisi misterius yang menyelimuti. Belum ada satupun pernyataan resmi dari manajemen maupun label musik yang menaungi keduanya. Kesunyian ini justru menjadi bensin yang menyiram api rasa penasaran. Apakah ini strategi pemasaran yang sangat jenius, ataukah mereka memang sedang menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan kejutan terbesar di tahun ini? Salah satu poin paling emosional yang sering diangkat oleh netizen adalah kemiripan aura ibu dan anak di antara mereka. Istilah ini merujuk pada kehangatan dan keselarasan yang terpancar saat mereka bersama. Ayu Ting Ting yang telah melewati berbagai drama kehidupan dan badai karir, dipandang memiliki naluri pelindung terhadap April. Publik melihat April sebagai representasi masa muda Ayu, cerah, penuh semangat, dan tak kenal takut. Sementara Ayu adalah representasi masa depan April, bijaksana, kuat, dan abadi di puncak popularitas. Hubungan simbolis ini menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam dari para penggemar. Mereka tidak ingin melihat adanya perseteruan atau perebutan takhta yang biasanya menghiasi dunia hiburan. Sebaliknya, publik bermimpi melihat sebuah transisi yang anggun, di mana sang senior membimbing sang junior menuju kegemilangan. Aura ibu dan anak ini menjadi komoditas emosional yang sangat kuat, membuat siapapun yang melihat mereka merasa tersentuh. Ini bukan lagi sekedar soal bisnis musik, ini adalah soal regenerasi nilai-nilai perjuangan di industri hiburan Indonesia yang sangat keras. Jika kita menilik sejarah industri musik, kolaborasi antara dua kekuatan besar selalu menjadi sejarah. Bayangkan, jika benar ada sebuah single spesial yang sedang dipersiapkan di balik pintu studio yang terkunci rapat. Para pengamat musik memprediksikan bahwa lagu tersebut tidak akan menjadi lagu dangdut biasa. Itu akan menjadi sebuah komposisi yang menggabungkan kekuatan vokal soprano yang tajam dan penghayatan emosi yang dalam. Netizen sudah mulai menebak-nebak genre apa yang akan mereka usung. Apakah dangdut progresif, koplo modern dengan sentuhan EDM, atau justru balada dangdut yang menyayat hati? Dangdut Indonesia bakal pecah menjadi kalimat yang paling sering diulang-ulang. Keinginan fans seolah sudah menjadi mandat yang sulit diabaikan. Jika kolaborasi ini benar-benar terjadi, dampaknya tidak hanya akan terasa di tangga lagu lokal, tetapi berpotensi menembus pasar internasional, mengingat basis penggemar Ayu yang sangat luas, dan rasa penasaran dunia terhadap bakat baru bernama April Cirebon. Ketidakhadiran konfirmasi justru membuat nilai saham berita ini terus meroket tinggi di pasar gosip hiburan. Kisah sukses selalu menjadi lebih menarik ketika ada latar belakang perjuangan yang kuat di baliknya. Ayu Ting Ting adalah simbol kebangkitan. Ia adalah penyanyi yang bangkit dari berbagai cobaan pribadi dan tetap berdiri tegak sebagai ratu. April Cirebon adalah simbol harapan. Ia adalah gadis daerah yang membuktikan bahwa panggung nasional bisa ditaklukkan dengan talenta murni. Ketika dua garis takdir ini bersinggungan, terciptalah sebuah narasi inspiratif bagi jutaan pemuda di pelosok negeri. Mereka melihat dalam diri April bahwa mimpi setinggi bintang itu nyata, dan mereka melihat dalam diri Ayu bahwa mempertahankan mimpi itu memerlukan keberanian yang luar biasa. Kolaborasi mereka, jika terwujud, akan menjadi monumen bagi perjuangan kelas pekerja dan anak-anak daerah di industri kreatif. Netizen tidak hanya mendukung karena musiknya, tapi karena apa yang mereka representasikan: kerja keras, ketulusan, dan keberanian untuk bermimpi di tengah keterbatasan. Ini adalah kisah tentang dua pahlawan dangdut dari era yang berbeda yang dipersatukan oleh takdir digital yang tak terelakkan. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun emas bagi musik dangdut, dan poros utamanya ada pada April dan Ayu. Seiring dengan berjalannya waktu, setiap langkah yang mereka ambil selalu menjadi headline utama. Spekulasi positif terus berputar seperti angin puyuh yang tak kunjung reda. Ini bukan drama negatif yang penuh caci maki, ini adalah drama harapan yang penuh doa. Di setiap pojok media sosial, orang-orang membicarakan kapan dan bagaimana mereka akan muncul kembali bersama. Apakah di panggung final Dangdut Akademi 7 atau di sebuah konser tunggal yang spektakuler? Atmosfer antisipasi ini begitu terasa, hampir bisa diraba. Jika pengumuman itu akhirnya keluar, dipastikan server media sosial akan mengalami crash karena antusiasme yang luar biasa.
publik haus akan tontonan yang berkualitas dan menginspirasi. Dan pasangan Ayu April adalah jawaban yang paling dinantikan. Kita sedang menyaksikan sejarah yang sedang ditulis. Satu klik dan satu share pada satu waktu. Cerita ini belum berakhir, bahkan mungkin ini baru saja dimulai. Selama rasa penasaran publik masih membara, topik ini akan terus menjadi bahan bakar utama dalam mesin industri hiburan kita. Fenomena April Cirebon dan Ayu Ting Ting adalah pengingat bahwa di tengah gempuran budaya asing, dangdut tetap memiliki tempat istimewa di hati rakyat, asalkan dibawakan oleh mereka yang memiliki jiwa dan dedikasi. Mari kita doakan agar kesuksesan besar selalu menyertai mereka, baik secara individu maupun jika kelak mereka benar-benar berdiri berdampingan di bawah satu bendera karya. April sebagai inspirasi anak muda dan Ayu sebagai ratu dangdut abadi adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Cerita viral ini telah berhasil mencuri perhatian ribuan, bahkan jutaan orang, membuktikan bahwa di era digital, sebuah cerita bisa menyebar jauh lebih cepat daripada fakta. Namun sebuah doa yang tulus dari penggemar bisa mengubah spekulasi menjadi kenyataan yang indah. Indohot 23 akan terus memantau, karena di dunia dangdut, setiap nada bisa menjadi berita, dan setiap pertemuan bisa menjadi sejarah. Peace, jaga semangat, dan biarkan musik yang bicara.